Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Orang-orang yang Kau kasihi ya Tuhan, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, keluarga-keluarga terkasih, para suster dan para romo, dalam sejarah keselamatan umat manusia, orang-orang yang mengimani Kristus sejak semula selalu mengalami berbagai macam tantangan, rintangan, dan tidak sedikit orang-orang pada waktu itu yang mati karena penyiksaan orang-orang karena iman akan Kristus itu. Maka dalam bacaan pertama dari kisah para rasul ini, Paulus dan Barnabas pun sebagai misi atau misioner, mereka juga mengalami tantangan, rintangan,
Kristus. Dan akhirnya mereka juga mati sebagai martir karena mengimani Kristus dan mewartakan Kristus kepada dunia. Tidak sedikit orang-orang yang mengimani Kristus juga mengalami tantangan dan juga mati sebagai martir. Tetapi mereka tidak goyah sedikit pun. Mereka tidak gentar sedikit pun. Meskipun mengalami tantangan dan rintangan itu. Karena apa? Karena Kristus yang bangkit mulia menyertai mereka. Demikian juga kita sebagai orang beriman sekarang ini juga tidak sedikit tantangan yang harus kita alami. Namun hendaknya kita juga tidak pernah gentar dan tidak pernah goyah akan iman terhadap Kristus itu. Karena apa? Karena Kristus yang bangkit juga tetap menyertai kita, hadir di tengah-tengah kita dan bersatu dalam hidup kita. Terlebih adalah karena Kristus sendiri juga memberikan jaminan sabdanya yang diberikan kepada para murid dan juga kepada kita semua, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi inilah jadi jaminan mengapa tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu gelisah ketika menghadapi tantangan dan rintangan dan percobaan-percobaan hidup ini, karena Kristus hadir dalam hidup kita dan menyertai kita, bahkan membela kita yang tetap setia akan Kristus. Amin.